Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Vin Ernawati, NPM 2020215038. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah MPD, yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan semua. Satu kelas X 3A Sastra Bahasa Indonesia. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul membaca dokumen undang-undang. Mohon izin untuk menge-share PPT. Iya. Tugas saya berjudul membaca dokumen undang-undang. Pengertiannya, undang-undang merupakan aturan yang harus dipatuhi setiap warga. Sedangkan dokumen berarti naskah atau teks. Undang-undang disebut juga konstitusi, yang berarti peraturan pemerintah atau lembaga secara tertulis. Tujuannya, undang-undang dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang bersifat mengikat warga. Setiap warga berkewajiban untuk mematuhi undang-undang. Undang-undang negara berlaku untuk setiap warga negara. Selanjutnya ada isi dan bahasa undang-undang. Isi dan bahasa undang-undang disampaikan dengan bahasa yang khas, yaitu bahasa undang-undang. Oleh karena kepentingan orang banyak, kalimat-kalimat dalam undang-undang harus tertata rapi, jelas, dan tidak meragukan. Konstitusi tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Ciri-ciri dokumen undang-undang yang pertama, berisi peraturan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditaati setiap warga negara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas, tertata rapi, dan tidak meragukan. Yang ketiga, dikeluarkan oleh pemerintah melalui badan pembuat undang-undang. Yang keempat, bersifat fleksibel atau luas, tertulis dan formal. Yang kelima, diterbitkan melalui buku undang-undang. Unsur dokumen undang-undang, ada judul. Judul menggambarkan isi undang-undang tentang suatu peraturan tertentu. Identitas undang-undang. Identitas memperjelas judul tentang peraturan yang memuat, menimbang, mengingat, dan memutuskan suatu perkara. Bab. Bab menyatakan pilihan-pilihan isi peraturan tersebut. Pada setiap bab dijelaskan dengan rincian yang berupa pasal-pasal. Pasal merupakan perinci undang-undang. Keterampilan yang perlu dikembangkan dalam membaca undang-undang ada 3. Yang pertama, kemampuan membaca literal undang-undang, mengenali dan menyatakan kembali judul dan identitasnya. Selanjutnya, mengenali dan menyatakan banyaknya bab dan pasal yang membangun undang-undang tersebut. Selanjutnya, memahami kalimat-kalimat penyusun undang-undang tersebut.
Yang kedua, ada kemampuan membaca kritis undang-undang. Meliputi yang pertama, menentukan tujuan undang-undang tersebut dikeluarkan. Yang kedua, menjelaskan isi undang-undang secara keseluruhan, bagian demi bagian, pasal demi pasal, dan ayat demi ayat. Yang ketiga, menjelaskan masalah yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat, menilai kesesuaian judul dan isinya. Yang kelima, menjelaskan latar belakang undang-undang tersebut dikeluarkan. Yang selanjutnya, memberikan penilaian terhadap isi undang-undang tersebut. Yang ketiga, kemampuan membaca kreatif undang-undang, yaitu meliputi mematuhi undang-undang tersebut dan menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, menggunakan isi undang-undang tersebut sebagai bahan diskusi. Selanjutnya, mencari apakah ada undang-undang lain yang isinya mengatur masalah yang sama dengan undang-undang yang dibaca. Selanjutnya ada langkah-langkah membaca dokumen undang-undang. Ada prabaca, saat baca, dan pasca baca. Prabaca sebelum membaca, dapatkan undang-undang di buku, kenali isi, perhatikan bagian-bagiannya, dan putuskan, relevankah undang-undang tersebut? Yang kedua, saat baca. Pada saat membaca, bacalah secara menyeluruh. Pahami maknanya, pahami isinya, fokuskan pada bagian-bagian yang penting. Yang ketiga ada pasca baca. Setelah membaca, pahamilah secara lebih dalam isi yang terkandung. Konsultasikan pada pakarnya, pada ahli hukum tentunya ya, karena mengenai dan bersangkutan dengan undang-undang. Dan ambillah keputusan yang tepat. Selanjutnya ada contoh dokumen undang-undang dan bahasanya. Berikut adalah bahasan kutipan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Yang pertama, judul undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, undang-undang tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Secara garis besar, undang-undang ini berisi pengertian standar nasional pendidikan, pendidikan formal, pendidikan non-formal, standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang perlu diubah sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Misalnya, pada pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, dan pasal 71. Kesimpulan, undang-undang merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga. Dokumen undang-undang memiliki ciri-ciri yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Bagian unsur dokumen undang-undang meliputi judul, identitas undang-undang, bab, dan pasal. Ada 3 aspek keterampilan dasar membaca undang-undang, yaitu kemampuan membaca literal, kritis, dan kreatif.
Langkah-langkah dalam membaca dokumen undang-undang yaitu prabaca, saat baca, dan pasca baca. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam presentasi. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.